Halo adik-adik kelas 7, ya selamat bertemu lagi dengan saya. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bumi dan perilakunya. Nah, jadi sebelumnya kita udah belajar tentang planet, asteroid, dan juga satelit ya. Nah, jadi di sini kita khusus untuk melihat bumi. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lihat yaitu bahwa bumi itu mengalami rotasi. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Ya, rotasi itu kita katakan adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, kemudian periode rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit. Atau kita katakanlah ini satu hari ya, kurang 4 menit lagi supaya 24 jam. Bumi berotasi dari barat ke timur. Nah, ini perlu kita tekankan di sini, bukan dari timur ke barat, tapi dari barat ke timur. Nah, kalau kita ketahui bahwa matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita lihat di sini gambarannya, nah jadi timur itu ada di sebelah kanan, kemudian barat di sini, utara di atas, kemudian di bawah adalah selatan. Nah, jadi posisi daripada matahari itu ada di sebelah timur daripada bumi. Nah, jadi kalau perputarannya dari barat ke timur seperti ini, maka sudah pasti yang duluan melihat matahari pasti orang yang di sebelah timur ini. Nah, makanya seolah-olah matahari itu terbit dari sebelah timur ini dan nanti akan tenggelam di sebelah barat ini. Nah, oke, itulah maksudnya daripada rotasi. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini apa-apa aja fenomena alam akibat rotasi bumi ini. Nah, seperti pada gambar ini bisa kita lihat di sini bahwa bumi itu selalu ada yang gelap dan ada yang terang, dan itu setengah-setengahnya. Nah, jadi yang pertama sekali adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, ini jelas di sini bisa kita lihat waktunya. Nah, jadi akan ada perputaran setiap waktu ya, setiap waktu. Kemudian di sini terjadinya perbedaan waktu juga. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya di sini tentang perbedaan waktu ini. Nah, kemudian di sini gerak semu harian matahari dan benda-benda langit lainnya. Nah, di sini nanti ada di sini seolah-olah matahari yang mengelilingi kita. Seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya tadi karena bumi berotasi pada porosnya. Itu maksudnya gerak semu. Jadi gerak tidak nyata, tapi kelihatan seperti bergerak ya. Nah, kemudian yang berikut adanya perubahan arah mata angin. Nah, ini yang paling jelas nanti dirasakan oleh para nelayan kita saat mau berlayar gitu ya. Nah, jadi kapan mereka akan merentangkan layarnya, kapan mereka akan menutup. Nah, itu apalagi pada zaman dahulu nggak ada mesin. Nah, jadi ini sangat berguna sekali untuk mereka ya. Nah, kemudian lagi bumi menggelembung di khatulistiwa dan tepat di kedua kutubnya. Nah, jadi di sini perlu kita katakan di sini gambarannya seperti ini. Nah, jadi akibat rotasinya ini bumi berputar. Nah, jadi bumi itu jadi seolah-olah seperti ini, ya. Nah, jadi boleh kita katakan yang di sebelah barat dan timur ini dia agak melonjong sedikit, agak tertarik, dan yang di utara dan selatan dia agak sedikit terkuncup ya. Ini agak mengarah ke pusat bumi. Nah, jadi akibat dari sini jadinya kita dapatkan gaya gravitasi di kutub itu lebih besar daripada gaya gravitasi di khatulistiwa. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, kan gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh jarak terhadap inti bumi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau inti buminya di tengah-tengah sini, jaraknya ke atas dan ke bawah pasti sama, dan itu akan lebih kecil daripada jaraknya ke kanan ataupun ke kiri ya. Nah, makanya di sini di khatulistiwa R-nya lebih besar daripada R di kutubnya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang berikut yaitu mengenai pembagian daerah waktu di bumi ya. Nah, untuk memahami ini perlu kita lihat dulu gambarannya seperti ini. Nah, di sini bumi dibagi menjadi dua garis. Yang pertama ada garis busur, ini dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah. Kemudian ada lagi garis lintang ya yang mendatar seperti ini. Nah, tapi untuk membagi waktu, daerah waktu di bumi, yang kita gunakan itu atau fokus kita yaitu garis busurnya ya, yang dari atas ke bawah. Nah, di sini ada dibuat garis meridian ya. Dimana garis meridian ini
ini sebagai acuan untuk menentukan daerah waktu di bumi kita. Nah, bisa kita artikan garis meridian adalah garis lingkar yang melewati kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, ini bisa kita lihat di gambar seperti ini. Oke. Nah, garis meridian melewati kota Greenwich di Inggris, sehingga ditetapkan sebagai busur 0 derajat. Dan waktu pangkal yang dinamakan waktu Greenwich atau Greenwich Mean Time, GMT ya. Nah, jadi di sini busur 0 dia. Ini ya, busur 0 derajat. Nah, dan disinilah di kota Greenwich ini adalah acuan terhadap waktu di bumi. Nah, acuannya gimana? Nah, ini berdasarkan busurnya. Bisa kita katakan di sini setiap garis busur sejauh 15 derajat atau kelipatan 15 derajat diterapkan sebagai busur standar. Nah, pertanyaannya kenapa harus 15 derajat ya? Nah, jadi bisa kita analogikakan dulu bahwa sekali berputar, bumi ini menghasilkan sudut 360 derajat. Nah, sekali berputar juga dia menghabiskan waktu 1 hari atau 24 jam. Nah, maka 360 derajat itu kalau kita bagi 24 maka akan menjadi 15 derajat. Nah, makanya di sini setiap 15 derajat bergeser itu butuh waktu 1 jam. 15 berikutnya 1 jam. Itu maksudnya di sini. Nah, kita tuliskan juga seperti ini. 360 24 jam maka 15 derajat maka akan menjadi 1 jam. Nah, jadi di sini waktu pada busur standar itulah yang disebut sebagai waktu standar atau sebagai waktu lokal ya. Nah, kemudian ketentuannya di sini kalau dari kota Greenwich misalnya di sini ya di garisnya ini, nah dia bergeser ke timur. Oke, kalau bergeser ke timur maka waktunya bertambah. Misalnya nih di kota Greenwich-nya jam 1 siang. Maka kalau kita geser ke daerah sini 15 derajat, maka di kota yang kita geser di sini sampai di sini itu waktunya menjadi 2 jam. Nah, jadi dia naik 1 jam ya. Nah, tapi kalau dia bergeser ke arah barat di sini, bergeser ke arah kiri ini, nah kalau jam 1 tadi di Greenwich, maka di jam yang di sini yang 15 derajat di sebelah bujur barat ini itu akan menjadi jam 12. Nah, jadi seperti itu maksudnya ya. Nah, kita buat di sini bahwa yang di barat itu waktunya dikurangi, yang di timur waktunya akan ditambah. Nah, aplikasinya bisa kita lihat dulu di negara kita sendiri. Di sini bahwa Indonesia mempunyai 3 busur standar, yaitu 105, 120 dan 135 derajat bujur timur. Nah, berarti kita berada di sebelah timur daripada Greenwich. Nah, sehingga Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat, WIB, dengan busur standarnya itu adalah 105. Nah, di mana daerah-daerah yang termasuk di sini adalah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, jadi hubungan waktunya di sini terhadap kota Greenwich yang ada di Inggris kita rumuskan. Waktu WIB atau 100 waktu lokal di 105 derajat bujur timur adalah GMT ditambah dengan 105 per 15 dikali 1 jam. Nah, atau boleh kita katakan di sini waktu di kota Greenwich ditambah dengan 7 jam. Nah, jadi kalau ibaratnya jam 12 di kota Inggris Greenwich berarti di Indonesia bagian barat itu sudah menjadi jam 7 ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga ada waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dengan busur standar 120 yang termasuk ke sini adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini juga rumusnya sama. Nah, ini tinggal kita ganti saja ya. Berarti 120 dibagi dengan 15. Oke, maka dapat kita menjadi 8 jam. Nah, oke, kemudian lagi di sini waktu Indonesia bagian timur ini lebih cepat lagi ini karena 135. Kita buatkan di sini menjadi 135 per 15 kali 1 jam. Maka samaran ditambah 9 jam. Nah, jadi kalau di Greenwich-nya jam 1 siang, berarti di kota misalnya nih di kabupaten di Kepulauan Maluku atau Papua sudah menjadi jam 10 malam. Nah, kemudian kita membahas tentang batas penanggalan internasional. Nah, jadi kembali dulu kita ke gambaran tadi, gambar busur tadi ya. Nah, di sini batas penanggalan internasional itu maksudnya adalah kedudukan busur 180 derajat busur barat dan 180 derajat busur timur saling berimpit. Oke, atau boleh kita katakan
letak batas penanggalan internasional itu terletak di Samudra Pasifik. Nah, di sini yang dikatakan seperti ini, maksudnya seperti ini. Nah, kalau kita berada di sini, misalnya kota Greenwich di sini, nah kita berputar ke barat ini 180 derajat, berarti akan menjadi di belakangnya garis ini. Nah, kalau kita berputar ke barat, berarti kita mundur waktunya, gitu ya. Nah, tadi kan di sini waktunya dikurangi. Nah, sedangkan kita maju, oke, maka waktunya akan bertambah. Misalnya nih, ada dua orang di sini, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Nah, mereka jumpa di belakang daripada kota ini. Nah, mereka jumpa, jadi perbedaan waktu mereka itu sebenarnya 1 hari, gitu ya. Karena tadi kan satu orang mundur, satu orang maju. Mundur setengah hari yang dari barat, maju setengah hari yang dari timur. Nah, makanya di sini perbedaan waktu mereka walaupun sama-sama di titik yang sama itu adalah 1 hari. Nah, itu maksudnya di sini ya. Makanya 180 dari barat, 180 dari timur. Nah, jadi letaknya ini yang pas banget itu adalah di Samudra Pasifik tadi, di belakang daripada kota Greenwich ini ya. Di belakang maksudnya di baliknya ini ya, putaran daripada bumi ini. Oke, nah kemudian kita yang keempat adalah revolusi bumi. Nah, jadi kalau revolusi bumi ini kita udah ketahui bahwa dia adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, kala revolusi bumi adalah 365,25 hari untuk sekali peredarannya atau perputarannya. Nah, makanya di sini karena ada seperempat harinya, nah jadi untuk 1 hari kita butuh 4 tahun ya, jadinya 4 kali berputar. Nah, makanya di sini tahun kabisat itu sekali dalam 4 tahun ya. Itu pada tanggal 29 Februari. Nah, kemudian lagi selama mengelilingi matahari, sumbu bumi selalu condong ke arah yang sama, membentuk sudut 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus dengan bidang eliptikanya. Nah, jadi bisa kita lihat gambar seperti ini. Nah, jadi dalam mengelilingi matahari ini, bumi ini miring ya. Jadi kita lihat di sini ada utara dan selatannya nih. Itu tidak pas tegak lurus terhadap bidang eliptikanya nih. Ini eliptika yang warna hijau. Nah, dan di sini utara selatannya ini nggak pas ya. Nah, jadi boleh kita katakan di sini sudutnya adalah miring 23,5 derajat. Nah, jadi semuanya sama. Nah, berdasarkan revolusi bumi ini, maka ada beberapa fenomena alam yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Nah, bisa kita lihat lagi seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat tanggalnya. Ada tanggal 21 Maret, 21 Juni, 22 September, 22 Desember. Nah, di sini waktu ini adalah waktu atau transisi daripada tiap-tiap lamanya waktu siang dan malam. Nah, mungkin nanti di 21 akan lebih banyak malam daripada siang. Di Juni mungkin sebaliknya dan seterusnya. Mungkin itu terlalu lama kita bahas, itu mungkin di tingkat SMA saja. Nah, jadi yang perlu kita ketahui itu bahwa adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam pada tanggal-tanggal dan waktu tertentu di permukaan bumi. Nah, kemudian yang kedua yaitu pergantian musim. Nah, bisa kita lihat di sini tetap tanggal yang tadi kita ingat lagi. Nah, jadi 21 Maret itu awal musim semi, kemudian akan berlangsung terus sampai di tanggal 21 Juni. Kemudian ini adalah awal musim panas, berarti musim panas dari 21 Juni sampai 22 September. Kemudian 22 September musim gugur. Kemudian dari 22 Desember itu musim dingin. Nah, walaupun sebenarnya ini tidak terjadi di negara kita karena negara kita adalah iklim tropis. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah gerak semu tahunan matahari atau sering disebut sebagai gerhana matahari. Nah, di sini gerhana matahari ini dikatakan adalah pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara. Itu terjadi tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan dari tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat di sini bahwa jarak matahari ini seolah-olah berpindah dari titik pusatnya ini. Nah, jadi ini hanya gambaran saja. Ini terjadi karena tadi sumbu rotasi daripada bumi ini tidak tidak tegak lurus terhadap bidang eliptika ini, tapi dia sedikit
miring ya. Nah, oke. Kemudian lagi yang berikut adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda tiap bulannya. Nah, ini untuk rasi bintang perlu kita lihat di sini gambarnya. Ini ada Aries, Taurus, Gemini. Nah, jadi ini juga terjadi semua karena adanya revolusi bumi kita. Dan yang terakhir adalah ditetapkannya kalender Masehi yang kita pakai di sini. Nah, ini juga didasarkan pada revolusi bumi. Nah, kira-kira demikianlah fenomena alam yang terjadi karena adanya perilaku bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Nah, silakan diulang dan dicatat biar lebih ngerti dan lebih ingat lagi. Sekian dan terima kasih.